Katanya teori evolusi itu mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Ya, ini harus kita klarifikasi karena pendapat ini ternyata salah. Bahwa manusia itu bukan berasal dari kera. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, binatang menyusui yang dalam klasifikasi taksonomi itu diklasifikasikan sebagai mamalia. Ya, jadi menarik, ada dabah, ada mamalia, ada binatang menyusui. Nah, ini kalau kita lanjutkan lagi maka kita akan ketemu beberapa klasifikasi di dalam Al-Qur'an. Selain binatang dabbah, kemudian an'am, itu di bawahnya ada istilah al-bashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita. Yang sudah beberapa episode yang terakhir ini kita mencoba untuk menggali, melakukan eksplorasi pemahaman terhadap fenomena munculnya kehidupan di planet bumi. Kita akan terus mengkaji ini sampai kepada puncaknya adalah bagaimana manusia yang sekarang memenuhi planet bumi ini miliaran sudah itu muncul, ya. Bagaimana proses kemunculannya dan kemudian bagaimana sains bercerita itu dan bagaimana Al-Quran bercerita itu, karena di dalamnya itu terdapat beberapa kontroversi yang harus kita klarifikasi. Di beberapa episode yang lalu kita sudah membahas beberapa bagian ya yang saya kira perlu kita simpulkan sedikit untuk menyambungkan materinya dengan kajian kali ini. Yang pertama, kita sudah membahas tentang planet bumi yang mati, kemudian Allah memunculkan kehidupan di dalamnya, yang itu tidak terjadi secara kebetulan. Kehidupan tidak bisa muncul dari yang mati, kecuali ada yang memunculkan Sang Maha Hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita meneliti data-data fosil. Fosil adalah sisa-sisa bagian dari tubuh makhluk hidup yang masih tertinggal atau diawetkan oleh kondisi alam. Sehingga kita bisa meneliti itu bentuknya seperti apa, usianya berapa, hidupnya di mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Dari penelitian fosil itu kemudian ilmu pengetahuan mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata makhluk hidup ke masa lalu, ya semakin tua ke masa lalu, itu semakin sederhana dan semakin kemari itu semakin kompleks. Dulunya bersel satu dan sekarang kemudian menjadi multiseluler. Itu berdasarkan data fosil. Di mana terhadap fosil itu para ilmuwan memiliki beberapa metode untuk mengukur usianya. Ya, salah satunya dengan radiometrik atau kemudian dengan yang lainnya menggunakan stratigrafi ya di dalam ilmu geologi, di mana fosil itu berada di lapisan apa, maka itu menunjukkan dia berada di zaman apa. Nah, kombinasi dari beberapa metode kemudian menghasilkan data-data fosil yang sekarang ini dipelajari oleh para ilmuwan di bidang biologi atau arkeologi atau paleontologi atau antropologi. Ya, semuanya itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari sejarah munculnya makhluk hidup, sejarah munculnya peradaban, munculnya kebudayaan, munculnya manusia di planet bumi ini. Oke, yang ketiga, dari data-data fosil itu muncullah teori. Di antaranya adalah teori evolusi.
Ya, ini yang kemudian mulai semakin mengerucut kepada kontroversi-kontroversi yang ingin kita klarifikasi. Muncul teori yang mengatakan bahwa semakin kompleksnya kehidupan itu disebabkan oleh seleksi alam. Ya, ini salah satu kelompok pendapat yang mengatakan bahwa evolusi dari makhluk-makhluk yang berderajat lebih rendah kepada derajat yang lebih tinggi itu disebabkan oleh seleksi alam secara kebetulan. Tetapi kelompok yang kedua mengatakan tidak bisa, kebetulan itu tidak ada. Itu adalah sebuah kesengajaan. Siapa yang menyengaja? Tentu saja Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita sudah membahas kontroversi antara teori evolusi by natural selection dan teori evolusi by design, ya, godly evolution yang melibatkan proses penciptaan. Dan di episode yang terbaru yang lalu, di episode ke-20, kita sudah membahas tentang atau keterkaitan proses ini dengan munculnya manusia pertama yang di dalam agama kita difahami sebagai Nabi Adam. Ya, di sini muncul beberapa kontroversi yang harus diperjelas, harus diklarifikasi. Apakah Nabi Adam itu manusia yang pertama? Nah, kita sudah membahas itu di episode yang lalu bahwa dalam pemahaman yang memadukan secara simultan antara data-data ilmiah dengan informasi keagamaan, sejarah kenabian, ternyata menunjukkan bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Ya, kita sudah membahas ini, silahkan dilihat kembali, disimak kembali videonya di episode yang ke-20. Bahwa dari sisi saintifik, manusia modern seperti Adam dan kita semua ini sudah muncul fosilnya di sekitar 200.000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita telusuri dari sisi sejarah keagamaan, maka Nabi Adam itu eranya, zamannya ada di sekitar 6.000-7.000 tahun yang lalu atau maksimum tidak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Ya, dengan mudah Anda bisa menelusuri ini dari sejarah, tarik mundur kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam, maka Anda akan menemukan era Nabi Adam itu baru di sekitar ribuan tahun yang lalu, di bawah 10.000 tahun yang lalu. Ya, kita sudah membahas itu secara runtut dari episode ke episode. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melangkah lebih jauh lagi, ya, melakukan klarifikasi terkait dengan pendapat yang beredar di sekitar kita bahwa katanya teori evolusi itu mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Ya, ini harus kita klarifikasi karena pendapat ini ternyata salah, bahwa manusia itu bukan berasal dari kera. Tetapi penjelasannya ya kita harus masuk ke metode saintifiknya, metode ilmiahnya. Sebetulnya masalahnya itu seperti apa? Oke. Untuk menelusuri ini lebih jauh, saya ingin memulainya dengan mengajak Anda untuk memahami apa yang disebut sebagai taksonomi. Taksonomi itu adalah pengelompokan terhadap makhluk hidup, baik binatang maupun tumbuhan. Ada kelompok dan berhierarki, berjenjang. Jadi pola pikirnya begini, seperti fosil, ya, fosil itu adalah fakta. Artinya ini bukan teori, fakta itu kita menemukan kenyataan di lapangan bahwa ada peninggalan sisa-sisa makhluk hidup yang diabadikan di dalam tanah misalnya, atau dalam bebatuan, atau dalam timbunan es dan seterusnya. Nah, maka dari sana bisa dibikin klasifikasinya bahwa makhluk-makhluk berderajat rendah usianya dulu sekian miliar tahun, ya 3,5 miliar tahun, kemudian beranjak terus sampai sekarang itu tambah kompleks. Itu adalah data. Nah, dalam biologi dikenal ada taksonomi, yaitu penggolongan atau pengelompokan terhadap makhluk hidup. Bahwa faktanya, ya ini bukan teori sekali lagi, faktanya di sekitar kita ini banyak makhluk hidup yang jenisnya sangat beragam, di antaranya memiliki kesamaan-kesamaan.
ada kesamaan bentuk atau kemiripan, ya, kemiripan tidak sama persis, ada perbedaannya tapi mirip. Satu. Yang kedua, ada kemiripan fungsi. Dua. Yang ketiga, ada kemiripan DNA, genetik. Ya, ini terkait dengan perkembangan sains yang terbaru dalam bidang biologi molekuler, ya, terkait dengan genetika. Maka pengelompokan itu tidak hanya berdasar bentuknya, tetapi juga fungsinya, dan kemudian dilihat di dalam inti selnya itu ada susunan genetikanya yang ternyata kalau diteliti itu bisa memiliki kemiripan antara satu binatang dengan binatang yang lainnya. Jadi perbedaan paling mendasar antara binatang dengan binatang yang lainnya, tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya, itu yang paling mendasar bisa dilihat pada susunan genetikanya. Karena kita sudah membahas tentang genetika itu, bahwa desain penciptaan makhluk hidup itu ada di dalam genetiknya. Ya, yang membedakan kenapa seseorang memiliki mata biru, yang lainnya matanya coklat, kulitnya kuning, yang lainnya kulitnya kemerahan, rambutnya keriting, yang lainnya rambutnya lurus, dan seterusnya, itu ternyata semuanya terdapat di dalam genetikanya. Maka orang yang berbeda, makhluk yang berbeda itu pasti genetikanya berbeda. Nah, tetapi ada kemiripannya. Nah, kemiripan itu digunakan untuk menyeleksi pengelompokan itu. Oke ya, jadi taksonomi adalah upaya para ilmuwan untuk mengelompokkan, menggolong-golongkan, memudahkan memahami makhluk hidup. Karena ternyata, oh ini ada kelompok misalnya binatang buas, ya, pemakan daging, kelompok pemakan tumbuhan, kelompok omnivora yang pemakan ya tumbuhan ya daging, misalnya gitu. Ada yang masuk reptil, ada yang masuk binatang menyusui dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dengan cara itu para ilmuwan kemudian bisa memahami, ya, membangun kepahaman terhadap kehidupan itu dengan lebih detail. Oke, di dalam taksonomi kita mengenal ada 7 hierarki. Atau sebelum itu ya, begini, cara memahami secara sederhananya. Bahwa ciptaan Allah itu tergolong, ya, terkelompok dalam 2 golongan besar, benda mati dan makhluk hidup. Ya, ini cara berpikir hierarkinya. Benda mati dan makhluk hidup. Oke, tentang makhluk hidup sekarang. Benda mati kita tinggalkan karena kita tidak sedang mengeksplorasi kepahaman soal benda mati. Makhluk hidup itu digolongkan lagi menjadi 2 kelompok besar, ya, yang disebut sebagai kerajaan animal atau kerajaan binatang dan kerajaan tumbuh-tumbuhan. Di sini juga muncul pengembangan-pengembangan. Sebetulnya katanya ada yang berpendapat tidak hanya 2, selain binatang dan tumbuhan itu juga ada organisme, mikroorganisme, ya, tunggal, ada kelompok jamur, ada segala macam. Ada yang membaginya sampai 6. Tetapi kita coba ambil yang paling fundamental bahwa secara garis besar makhluk hidup itu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu binatang, kerajaan binatang, ya, dan kerajaan tumbuh-tumbuhan. Oke, sekarang kerajaan tumbuh-tumbuhan kita singkirkan dulu karena kita tidak sedang mengeksplorasi soal kerajaan tumbuhan atau kingdom tumbuhan itu. Kita mencoba mencermati lebih detail pada kerajaan binatang. Nah, di kerajaan binatang atau kingdom animalia itu ada pengelompokan lagi di bawahnya. Ada binatang yang bertulang belakang, ada binatang yang tidak bertulang belakang. Binatang bertulang belakang itu banyak, itu yang terbanyak yang kita lihat, ya, mulai dari reptil sampai kemudian binatang-binatang menyusui seperti hewan ternak, binatang-binatang buas, ya, kemudian termasuk ya yang banyak yang kita lihat di sekitar kita. Yang selebihnya atau selain itu ada binatang yang tidak bertulang belakang, misalnya udang, ya, ubur-ubur, apalagi ada sejenis ikan-ikanan tertentu dan sebagainya. Binatang yang tidak bertulang belakang. Jadi kita masuk lebih detail lagi, ada kerajaan binatang dan binatang yang bertulang belakang, sementara yang lainnya tidak bertulang belakang.
kita ingin menyoroti yang lebih detail lagi di tulang belakang ini. Dari binatang-binatang yang bertulang belakang yang disebut chordata, ya, jadi kalau tadi kingdom itu kerajaan binatang, maka bertulang belakang ini masuk di dalam filum, ya, penggolongan yang lebih rendah dari kerajaan. Bertulang belakang, chordata, dan tidak bertulang belakang. Di bawahnya lagi, di dalam binatang yang bertulang belakang, itu ada binatang yang menyusui, ya, yang disebut sebagai mamalia. Ya, kelasnya adalah mamalia. Karena ternyata di dalam kelompok binatang yang bertulang belakang itu ada yang tidak menyusui. Misalnya binatang-binatang yang bertelur, ya, unggas, ayam, bebek, dan sebagainya, itu bertulang belakang tetapi tidak menyusui. Nah, ini ada binatang bertulang belakang yang menyusui, masuk dalam kelas mamalia. Nah, di dalam kelas mamalia ini ada lagi penggolongan yang lebih spesifik lagi, jadi semakin mengerucut nanti menuju kepada spesies, ya. Mamalia, binatang yang menyusui itu ada yang masuk dalam orde atau ordo primata, yaitu binatang menyusui yang primata. Bagaimana primata itu? Primata itu binatang-binatang yang bentuknya punya tangan, ya, 2, jarinya 5 seperti ini, yang multifungsi, punya kaki 2, kemudian matanya menghadap ke depan, karena ada juga mata yang menghadap ke samping. Nah, itu bukan masuk dalam primata. Kemudian dia berdarah panas, kemudian dia berplasenta dan sebagainya, ya, termasuk punya puting susu untuk menyusui anak keturunannya. Itu masuk dalam orde primata. Nah, di dalam primata ini yang masih tertinggal itu ada beberapa jenis lagi, ya, yang lebih rendah penggolongannya, lebih sempit dari orde, yaitu keluarga atau famili. Jadi di dalam orde primata itu ada beberapa keluarga, diantaranya adalah keluarga monyet, keluarga kera, keluarga lemur, keluarga tarsius. Ya. Nah, ini nanti ada detailnya lagi. Keluarga monyet itu ternyata terdiri dari 264 jenis monyet. Jadi bangsa monyet, nah begitu ya. Itu masuk di dalam famili, ya, kelompok famili keluarga. Ternyata monyet itu berbeda dengan keluarga kera. Nah, selama ini kan banyak yang berpendapat atau berpikiran, ya, berkesimpulan bahwa pokoknya binatang yang bergelantungan itu, ya, yang seperti itu berbulu, hidup di hutan, suka lompat dari pohon-pohon dan kemudian segala macam itu sama saja kera atau monyet. Ternyata bukan. Dan monyet atau kera itu sesungguhnya bukan nama spesies, bukan nama binatang secara khusus, melainkan nama pengelompokan. Dalam kelompok bangsa monyet, itu ada sekitar 264 jenis monyet. Wah, namanya macam-macam. Sedangkan dalam keluarga kera, ya, yang dianggap ini dulu kera itu mirip dengan monyet atau sama saja, sesungguhnya itu dari keluarga yang berbeda. Keluarga kera itu berbeda dari keluarga monyet, ya. Di antara perbedaannya adalah kalau monyet itu punya ekor, tapi keluarga kera itu tidak punya ekor. Yang masuk dalam keluarga kera itu adalah gorila. Ya, gorila itu adalah kera besar, yang paling besar sampai sekarang. Yang dalam catatan sejarah fosil tentang makhluk hidup itu ada yang tingginya sampai 3 meter. Itu adalah keluarga kera yang paling besar, ya, gorila. Tetapi selain gorila di dalamnya ada lagi simpanse. Ini juga dari keluarga kera. Simpanse itu lebih kecil, ya. Simpanse ini hidup di Afrika. Sama dengan gorila juga banyak hidup di Afrika. Ada beberapa jenis dari simpanse itu. Yang ketiga, di dalam keluarga kera ini ada yang namanya orangutan. Nah, ini ada di Indonesia. Ya, ada orangutan yang jenisnya tinggal di Kalimantan, ada yang di Sumatera. Orangutan.
Nah, yang keempat dalam keluarga kera ini adalah manusia. Jadi manusia, simpanse, gorila, orang utan itu adalah dalam satu kelas, dalam satu keluarga yang disebut sebagai keluarga kera. Maka kera itu sesungguhnya bukan nama binatang, tetapi nama kelompok, nama keluarga. Misalnya nih, binatang buas, itu kan bukan nama binatang. Di dalam keluarga atau kelompok binatang buas, misalnya yang karnivor, ya, itu ada misalnya macan, ada serigala, ada segala macam gitu ya, kucing dan sebagainya. Jadi kera itu sesungguhnya bukan nama binatang, tetapi nama pengelompokan penggolongan di mana di dalamnya ada gorila, ada simpanse, ada orang utan, dan ada manusia. Kenapa ini dikelompokkan dalam kelompok keluarga kera? Karena memang memiliki kemiripan bentuk, satu. Yang kedua memiliki kemiripan fungsi-fungsi, ya, jadi organ-organ tubuhnya, jantungnya, matanya, tangannya, struktur-struktur dalam tubuhnya itu fungsinya memiliki kemiripan, sangat mirip, termasuk bentuk tangannya, ya. Cuma ada yang ya karena berbeda, ada yang sedikit panjang, ada yang berbulu, nah itu nanti ada perbedaan tercatat di dalam genetikanya. Jadi kalau dibandingkan ini antara simpanse dengan gorila, dengan orang utan, dengan manusia, itu memiliki kemiripan DNA-nya itu. Yang paling mirip itu adalah simpanse, yang lebih jauh adalah gorila. Gorila itu kira-kira sekitar 97-98% kemiripannya dengan DNA manusia. Yang lebih jauh lagi adalah orangutan. Orangutan itu kira-kira 96% mirip dengan manusia. Jadi manusia itu bukan berasal dari kera, salah, karena kera itu bukan sosok makhluk, melainkan kera itu adalah penggolongan, pengelompokan. Makhluk-makhluk, ya, binatang yang memiliki kemiripan secara morfologis, bentuk tubuhnya, kakinya, tangannya, matanya menghadap ke depan, ada telinganya, kepalanya seperti itu, dan seterusnya. Ditambah fungsi-fungsinya juga sama, fungsi kakinya, fungsi tangannya, fungsi mata, dan seterusnya sampai ke rahimnya, sampai di situ durasi kehamilannya, ya, dan sebagainya, itu memiliki kemiripan fungsi. Akan berbeda dengan ular, berbeda ya dengan reptil, berbeda dengan ikan, berbeda dan seterusnya. Itu kelompok yang lain lagi. Nah, ini penggolongannya sama sampai kepada DNA-nya ketika dibandingkan itu memiliki kemiripan antara simpanse, orang utan, gorila, dan manusia. Maka manusia itu bukan keturunan kera. Manusia itu justru masuk dalam keluarga kera yang disebut sebagai apes, ya. Atau di dalam ilmu taksonomi disebut sebagai hominidae. Berbeda dengan monyet, ya, Cebidae, ya, monyet itu di dalam keluarga yang berbeda. Jenisnya nanti ada yang saya bilang tadi 264-an jenis monyet yang mempunyai ekor, sedangkan kera ini adalah tidak memiliki ekor. Meskipun punya tulang ekor tetapi tidak tumbuh. Oke, ya. Jadi ini di level keluarga. Binatang yang bertulang belakang, yang menyusui, gitu ya, yang masuk golongan primata dan kemudian masuk dalam bangsa kera. Itu ada 4 itu yang tersisa sampai hari ini. Jadi manusia itu adalah masuk kategori atau kerajaan binatang yang bertulang belakang, yang mamalia atau yang menyusui. Kemudian masuk dalam kelompok primata, yaitu binatang yang memiliki bentuk-bentuk mendekat ke arah manusia, matanya menghadap ke depan, ada tangannya, ada kakinya, dan seterusnya. Kemudian pecah lagi binatang primata yang masuk dalam kelompok bangsa kera. Nah, bangsa kera ini terdiri dari 4 tadi itu, ya, simpanse, gorila, orang utan, dan manusia. Kemudian kalau dipersempit lagi, maka genusnya, ya, dalam famili, dalam keluarga kera itu ada generasinya, ya, genusnya.
masuk dalam genus Homo, artinya manusia, bangsa manusia. Jadi keluarga kera yang bangsa manusia, itu adalah genusnya. Nah, bangsa manusia ini nanti akan ada bangsa manusia yang Homo erectus dan bangsa manusia yang Homo sapiens. Jadi ini adalah pengelompokan ya, usaha untuk mengelompokkan fakta, data-data yang ada di lapangan supaya manusia ini atau para ilmuwan kita semua bisa melihat kelompok-kelompok binatang itu ada di mana dan kemudian karakternya seperti apa, pemakan apa ya, perilakunya segala macamnya. Maka dengan ini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa manusia itu bukan keturunan kera, itu salah. Justru manusia itu masuk dalam klasifikasi bangsa kera. Ya. Tetapi kera yang kemudian semakin menuju kepada bangsa manusia yang berdiri Homo erectus dan kemudian lebih spesifik lagi adalah bangsa manusia yang Homo sapiens. Sahabat sekalian, itu adalah pengelompokan dari dunia ilmiah. Sekarang mari kita lihat bagaimana pengelompokan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Karena di dalam Islam futuristik ini kita selalu menyandingkan informasi yang saintifik dengan informasi yang Qur'ani. Apakah yang disampaikan atau informasi apa yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan manusia ini? Menarik, ternyata manusia itu oleh Al-Quran juga disebut dari golongan binatang. Maka Anda mengenal ada istilah dabah. Dabah itu artinya binatang. Manusia itu disebut sebagai kelompok dabah. Tetapi dabah itu tidak hanya manusia. Ada binatang-binatang yang lain yang diceritakan dalam surat An-Nur 45 itu sebagai ada yang berjalan dengan perutnya, berjalan dengan 2 kakinya, berjalan dengan 4 kaki dan seterusnya. Itu adalah dabah. Dalam khasanah keilmuan Arabik ya, maka manusia itu disebut sebagai al-insan hayawan natik. Manusia itu, al-insan itu adalah hayawan natik. Hayawan itu hewan. Natik itu berpikir atau berilmu pengetahuan atau berbudaya dan berperadaban. Jadi memang menurut Al-Quran dan dalam khasanah keilmuan timur, keilmuan yang Arabik, ya, dikembangkan di sana, manusia itu sesungguhnya adalah hewan. Masuk dalam kingdom kerajaan hewan, tetapi hewan yang berpikir, hewan yang berperadaban, hewan yang berbudaya, hewan yang berilmu pengetahuan. Jadi jangan tersinggung dulu kalau disebut bahwa manusia itu adalah hewan. Memang iya. Baik Al-Quran maupun sains itu memiliki kesimpulan yang sama. Nah, ini di dalam Al-Quran diceritakan dalam sejumlah ayat. Ya, kita mencoba mengambil beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan klasifikasi manusia itu. Yang pertama, manusia disebut sebagai dabah. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarad dawabi indallahi summul bu'mul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli dan bisu karena tidak menggunakan akalnya. Sangat menarik ayat ini karena mengkaitkan antara manusia, binatang dan akal. Bahwa manusia itu sesungguhnya binatang yang berakal ketika dia tidak menggunakan akalnya, ya, sehingga seperti orang tuli dan bisu, diajak ngomong gak ngerti atau gak mau mengerti, dikasih nasihat juga tidak mau mengerti, maka orang itu disebut sebagai seperti binatang, bahkan ya seburuk-buruknya binatang. Jadi Al-Quran sudah menggunakan istilah binatang untuk manusia itu. Di ayat yang lain lagi juga diceritakan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, maka dia disebut juga sebagai binatang tetapi dengan istilah yang berbeda, ya, dengan istilah Al-An'am. Ini diceritakan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha
walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih buruk lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Ayat ini menyebut manusia itu dalam klasifikasi binatang ketika tidak menggunakan akalnya, ya, pendengarannya, hatinya, penglihatannya, itu adalah fungsi akal. Tetapi menariknya menggunakan istilah yang berbeda, bukan dabbah. Dabbah itu makhluk atau binatang yang secara umum. Di sini menggunakan an'am, kal an'am. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, binatang menyusui yang dalam klasifikasi taksonomi itu diklasifikasikan sebagai mamalia. Ya, jadi menarik, ada dabbah, ada mamalia, ada binatang menyusui. Nah, ini kalau kita lanjutkan lagi maka kita akan ketemu beberapa klasifikasi di dalam Al-Qur'an. Selain binatang dabbah, kemudian an'am, itu di bawahnya ada istilah al-bashar. Al-bashar itu kalau di dalam taksonomi itu setara dengan genus Homo, ya, Homo erectus. Homo erectus atau kelompok manusia, bangsa manusia yang sudah berdiri seperti manusia, berjalan bipedal, ya, dengan dua kakinya dan ya bentuknya seperti manusia. Itu adalah al-bashar. Dan lebih menarik lagi kemudian di dalam Al-Qur'an ada istilah yang lain lagi yang disebut sebagai al-insan. Al-insan itu adalah al-bashar yang lebih modern lagi, yang lebih berperadaban, lebih punya budaya, lebih berilmu pengetahuan dan seterusnya. Ya, itulah yang disebut sebagai al-insan. Jadi al-insan itu adalah masuk dalam kelompok al-bashar. Al-bashar masuk dalam kelompok al-an'am. Al-an'am masuk dalam kelompok dabbah. Jadi ternyata Al-Qur'an itu mengklasifikasikan juga bahwa manusia itu sesungguhnya adalah masuk dalam kelompok binatang, bukan kelompok tumbuhan maksudnya begitu ya. Dalam kelompok binatang, tetapi binatang yang memiliki spesifikasi keilmuan dan peradaban. Seperti al-insan yang sekarang ini. Nah, ketika ini dikaitkan dengan Nabi Adam kemudian menjadi menarik. Al-Qur'an bercerita bahwa Nabi Adam itu adalah al-bashar yang al-insan, di mana beliau, ya, kepada beliau Allah mengajarkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia, Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku, wahai para malaikat, nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, maka kita mendapatkan kepahaman bahwa Nabi Adam itu adalah puncak dari kreasi atau penciptaan makhluk hidup di muka bumi, yaitu sebagai al-insan. Tetapi di ayat yang lain juga disebut sebagai al-bashar karena memang al-insan masuk dalam kelompok al-bashar. Al-bashar masuk dalam kelompok al-an'am, al-an'am masuk dalam kelompok dabbah. Gitu ya. Nah, perbedaannya adalah kepada al-insan ini Allah mengajarkan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi peradaban bagi manusia modern ini sampai akhir zaman. Jadi sahabat sekalian, saya cukupkan sampai di sini karena kita sudah mendapat kesimpulan terkait dengan judul ya yang kita pakai di sini untuk melakukan klarifikasi bahwa Nabi Adam atau manusia itu sesungguhnya bukan keturunan dari kera, karena kera itu bukan nama binatang.
kera itu adalah nama pengelompokan, nama penggolongan, di mana dalam keluarga kera itu manusia termasuk di dalamnya, bersama dengan simpanse, bersama dengan gorila, dan bersama dengan orang hutan. Ya, dengan ini mudah-mudahan menjadi clear bahwa ada kesalahan kesimpulan, kesalahan persepsi yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Bukan, ya, penjelasannya sudah panjang lebar. Mudah-mudahan Anda mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mencerahkan dari episode kali ini. Oke ya, sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.